Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya bisa didengar? Iya. Selamat datang ya untuk yang sudah hadir. Mbak Reni, Aini, Mbak Tiwi, Mbak Praharsini, Mbak Citra Luki ya. Ya, uh, sambil menunggu yang lain, rasanya lama tidak bertemu ya. Sudah setahun. Kemarin terakhir tanggal 23 Desember ya, 2015. Sekarang 2016, jadi setahun ya nggak ketemu. Ya, oke. Senang sekali bisa bertemu kembali di kelas ini. Saya mau informasikan, iya Mbak Reni, saya mau informasikan untuk yang pengumpulan tugas memo pertama, hampir seluruhnya sudah mengumpulkan kecuali Mbak Mila ya. Kalau Mbak Mila kemarin izin ya katanya. Oh ya Mbak Titi, Mbak Tiwi, eh ini untuk TTM Bahasa Indonesia tidak terjadwal ya. Jadi untuk selanjutnya ya tetap bertemu di online ya. Oke, baik. Nah, untuk review tugas memo, saya jadwalkan untuk nanti di 2 minggu lagi yang secara jadwal itu cuma satu bab ya. Jadi nanti kita kita punya banyak waktu untuk mengupas tugas-tugas itu ketika di TM-nya hanya satu bab ya. Jadi di dua minggu ke depan tugas memo kita bahas, selanjutnya juga tugas yang surat kuasa. Ya, sekilas sekilas untuk tugas memo ada yang sudah benar, ada yang kurang benar. Nanti kita lihat bersama-sama ya, kita evaluasi bersama-sama. Ya nggak apa-apa Mbak Mila, nanti ini apa sebisanya. Baik ya. Eh ini kita mulai atau menunggu yang lain ya? Ya, selamat datang Mas Natswa, Mas Supriyono. Ya, sudah 5 orang hadir. Mbak Raini Aini ini nama aslinya Reni Nur Aini ini ya? Oh iya, kalau Mbak Tiwi saya sudah hafal. Mbak Praharsini, nama aslinya juga Praharsini kan ya? Ya, selamat datang. Ini kok ada nama Bintang H ini siapa ya? Oh, Bintang H ini ya, Mbak Randini, Princess Randini ya. Oke. Baik, sudah ini ya, sudah cukup banyak yang hadir. Oh ya, bintang di hatimu ya. Ya, baik ya teman-teman semuanya. Eh
Saat ini tatap muka kita adalah tatap muka yang keempat ya, seperti halnya yang sudah saya sampaikan di silabus ya. Pada malam ini kita akan membahas 2 bab ya, yaitu bab 6 dan bab 7. Selamat datang Mbak Nadia. Ya, untuk bab 6 itu judul babnya adalah perekonomian ya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan dulu, judul bab ini adalah ini ya, lebih banyak ke arah bacaan-bacaan yang ditampilkan di modul. Oh iya, iya Mas Natswa. Ya, saya sudah membaca di FB juga. Ya, tidak apa-apa. Ya, baik, kami memaklumi. Oke, kami lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Mbak Nuryani, silakan, selamat datang. Ya, sudah cukup banyak yang hadir. Oke, baik. Nah, untuk yang bab sekarang ini, seperti halnya yang lain-lainnya, bahwasanya nanti diharapkan siswa bisa mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis mengenai apa? Mengenai yang pertama ini, membaca resensi novel. Yang kedua, menulis karangan dengan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan dalam wawancara, sama yang keempat menanggapi pementasan drama. Ya, Mbak Nur, selamat datang. Silakan bergabung. Ya, Mbak Nadia juga. Ya, baik. Untuk tujuan pembelajaran yang keenam ini, ada beberapa pokok bahasan yang sudah sering kita bahas. Yang mana aja ya, yang sudah sebelum-sebelumnya kita bahas. Ini resensi novel ya. Terus yang ketiga menentukan wawancara ya, kaitannya dengan wawancara, dan yang keempat adalah kaitannya dengan drama ya. Oke Mbak Airin silakan. Nah, ada satu yang mungkin akan kita titik beratkan lebih banyak, yaitu menulis karangan dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca. Ya, ini nanti yang akan saya kupas lebih banyak di antara yang lainnya, karena mengingat yang 3 lainnya ini ya, yang 1, 3, dan 4 ini sebelum-sebelumnya sudah kita bahas di tatap muka yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, baik. Nah, ini kan masih ingat ya, ini saya kutip lagi dari slide saya yang sebelumnya ya. Masih ingat nggak apa namanya resensi? Mas Natswa bisa kasih opini apa namanya resensi? Atau ada yang masih ingat apa namanya resensi? Resensi, ingat nggak resensi itu apa? Masih ingat resensi? Menilai tulisan atau laporan atau semacam memberikan penilaian ya Mbak ya, betul, memberikan penilaian. Penilaian di sini artinya adalah ini ya, memberikan suatu ringkasan mengenai apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apa informasi yang ada dalam sebuah buku atau novel. Betul. Penilaian tadi dijadikan dasar untuk menimbang, Mbak, untuk pertimbangan pada akhirnya buku ini layak dipilih atau tidak, ya, layak dibaca atau tidak, gitu ya. Jadi dari penilaian itu tadi, maka pada akhirnya ini harapannya bisa membantu pembaca untuk memilih bahan bacaan mana yang dianggap penting dan sesuai dengan tujuan ini mencari buku itu, gitu ya. Betul, resensi adalah penilaian. Nah, ya, baik ya. Ini saya agak lebih cepat yang di sini. Langkah-langkahnya apa? Ini. Jangan lupa identitasnya, terus kemudian
berikanlah ikhtisarnya atau sinopsisnya. Tahu ya sinopsis ya? Sinopsis itu ringkasan gitu atau istilahnya apa ini ya? Kisah singkatnya ya. Oke. Terus kemudian kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Terus kemudian kelebihan dan kekurangan dari sudut pandang apa? Dari isinya, dari temanya, latar, alur perwatakan, sudut pandang, dan lain-lain. Ya, ini semua masih ingat gak? Tema, latar, alur, perwatakan, sudut pandang. Ini namanya apa ya dari sebuah karya sastra? Namanya titik apanya dari karya sastra? Masih ingat? Ini semua adalah unsur-unsur intrinsik dari sebuah karya sastra ya. Tema, latar, alur, perwatakan, sudut pandang gitu ya. Yang sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Terus selain itu juga dalam resensi kita ini ya tuliskan, kita ungkapkan kelebihan dan kelemahan dalam segi bahasanya gitu ya. Bahasa yang digunakannya seperti apa gitu. Dan sehingga pada akhirnya diberikanlah kesimpulan ya. Pak Citra, ada problem ya? Yang lain ada masalah tidak ya? Oke. Nah, nanti untuk Anda sendiri ini ya dibaca-baca ya karena resensi itu sudah diulas berkali-kali. Nanti dibuka di halaman 84 dan 85 ya. 84 dan 85. 84 dan 85 modulnya dibuka untuk yang kaitannya dengan resensi ya. Nah, ini. Jadi ini ada sebuah judul buku ya. Judulnya Matilda. Pengarangnya ini ya, semuanya ini. Ini namanya identitas ya tadi ya. Iya, yang lain mendengar jelas nggak? Ya, di sini juga nampaknya ada sedikit kendala juga karena tadi seharian hujan ya, mungkin wifi-nya agak sedikit ini juga. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh resensi kan ya. Ini identitas tadi ya. Terus kemudian ini namanya sinopsisnya gitu ya. Terus kemudian nah, ini kelebihan dan kekurangannya dari segi unsur-unsur intrinsiknya ya. Ini semuanya ini, yang 2 paragraf ini ya. Terus kemudian ini dari segi bahasa, kelebihan kelemahannya, dan di akhirnya ada kesimpulan gitu ya. Ini kesimpulannya kurang tereksplisit secara jelas ya. Oke. Tapi yang jelas contoh resensi adalah seperti itu ya. Nah, dari resensi ini, setelah tadi Anda membaca resensi, coba dites ya dirinya masing-masing ya, apa yang tadi diresensi. Tadi buku apa judulnya, identitasnya apa. Nah, ini untuk ini ya, belajar mandiri ya, dibaca lagi. Oke, baik, saya lanjutkan. Ada pertanyaan untuk resensi? Kalau tidak ada pertanyaan untuk resensi, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Yang kedua, subpokok bahasan yang kedua, yaitu menulis karangan dengan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ya, saya rasa semuanya pasti ini ya sudah pernah menulis karangan, ya, sudah pernah bisa mengarang cerita, sudah pernah bisa menulis sebuah alur cerita, ya. Saya yakin semuanya sudah, ya. Nah, ketika kita menulis sebuah karangan, sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan gitu? Ini semuanya masih bisa mendengarkan. Kalau misalnya ada trouble atau ada apa, silakan ketik ya. Saya biar bisa ini memantau. Oke, ya Mas Natswa. Oke. Nah, ketika kita menulis karangan, sebenarnya ada yang harus diperhatikan betul, yaitu ini logis, logis tidaknya.
benar tidaknya ya. Jadi unsur kebenaran serta kelogisan. Kemudian ini yang kedua, penggunaan ejaan dan tanda baca ya. Nah, untuk yang kali ini yang kita akan bahas adalah khususnya yang ejaan dan tanda baca. Untuk kelogisan dan kebenaran itu tidak menjadi tujuan pembelajaran kali ini, namun sekilas saja ya. Kalau untuk kebenaran dan kelogisan itu bahwasanya tulisan yang kita tulis atau karangan yang kita susun gitu ya, itu hendaknya memperhatikan benar tidaknya cerita, jangan mengada-ada atau kayak nggak logis gitu loh. Jadi paragraf pertama ngomong apa, paragraf kedua ngomong apa kok nggak nyambung, serta nggak logis antara ide yang ada di paragraf pertama dengan yang berikutnya. Nah, itu adalah suatu karangan yang kurang baik gitu ya. Nah, jadi harus dipastikan dulu bahwasanya informasi apapun yang kita tulis gitu ya, atau informasi yang hendak kita sampaikan kepada pembaca itu hendaknya adalah sudah kita bisa pastikan akurasi kebenarannya. Jadi nggak yang masih gosip-gosip gitu ditulis, tapi Anda sendiri nggak yakin bahwasanya yang ditulis tadi itu benar atau tidak. Itu sebaiknya dihindari ya. Itu unsur yang pertama. Ya, oke. Kemudian yang kedua mengenai yang ejaan ya. Ya, Mbak Lisa, selamat datang, selamat bergabung. Ya, enggak apa-apa. Sambil multitasking enggak apa-apa, Mbak. Sambil mendengarkan ya. Ini siapa yang ini? Ini yang mengetik siapa ya? Kok ketutupan di tempat saya? Oke. Nah, saya lanjutkan ya untuk penggunaan ejaan. Nah, untuk penggunaan ejaan, sudah pernah tahu ya ejaan? Ejaan itu sesungguhnya apa sih? Gitu ya. Ini beberapa pengertian ya. Pengertian pertama, pengertian kedua ya. Ejaan itu kaitannya adalah dengan cara memakai huruf. Cara memakai huruf kapital ya, huruf besar ya gitu ya, atau huruf miring. Cara menuliskan kata, cara menuliskan unsur serapan dan memakai tanda baca. Itu namanya semuanya adalah ejaan ya. Dari pengertian ini, mana yang masih kurang paham? Tahu unsur serapan? Unsur serapan itu adalah kata-kata yang ini ya, yang diterjemahkan dari bahasa lain gitu ya, dari bahasa asing gitu. Ya, yang artinya adalah itu ditranslate atau diterjemahkan ke Indonesia sehingga istilahnya diserap ya. Unsur serapan itu begitu, penulisan unsur serapan. Atau definisi lainnya adalah ini aturan-aturan yang melambangkan bagaimana harus mengucapkan, itu namanya bunyi ujaran ya. Memisahkan, menggabung kata, menuliskan kata, huruf, dan tanda baca. Sekali lagi, tanda baca di sini ditekankan berkali-kali. Ya, mengapa kok tanda baca itu penting? Gitu. Mengapa tanda baca itu penting? Karena nanti kita lihat dalam contoh ini ya. Nah, ini misalnya. Ini saya punya dua kalimat. Ya, ini yang pertama. Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Yang kedua, kalau hari hujan saya tidak akan datang. Ya, apa bedanya nih satu kalimat pertama dengan satu kalimat kedua nih? Apa bedanya? Nah, kaitannya dengan yang tadi ya, yang saya bilang tadi, mengapa tanda baca itu penting ya? Mengapa tanda baca itu penting? Karena penempatan tanda baca itu bisa jadi merubah makna ya kalau nggak dipakai dengan betul. Layarnya yang mana ya Mbak? Saya pikir ini sudah normal. Saya ini bagaimana ya cara mengecilkannya? Oke, ya, sementara begini ya, untuk mengecilkan saya tidak men-setting merubah layar sebenarnya ya, jadi seperti halnya biasanya. Oke, Mbak Titi, Mbak Tiwi.
Nah, saya lanjutkan ya. Mengapa kok tanda baca itu penting ya? Karena misalnya saya punya contoh begini. Eh, saya punya contoh begini. Nah, misalnya untuk yang contoh pertama, kalau saya memberikan tanda baca di sini, apa maknanya? Kalau saya memberikan tanda baca di sini, apa maknanya? Kalau saya memberikan tanda baca di sini, apa maknanya? Kalau saya memberikan tanda baca di sini, apa maknanya? Nah, itu ya. Ya, jadi mengapa kok tanda baca menjadi penting? Karena satu kalimat saja, ya, satu kalimat saja, ya, ya Mbak Riani, silakan. Satu kalimat saja, jika berbeda peletakan tanda bacanya, itu maknanya berbeda juga. Misalnya gini, Bapak, saya marah. Nah, misalnya gitu. Berarti yang marah ini siapa? Gitu ya. Terus yang kedua, Bapak saya marah. Nah, begitu. Ya, gitu ya. Terus yang ketiga, bapak saya marah. Nah, bapak saya marah. Nah, misalnya begitu. Atau satu lagi. Ya, gitu ya. Sehingga maksud saya, Anda harus betul-betul memperhatikan betul letaknya tanda baca ini, gitu ya. Karena salah saja meletakkan itu bisa merubah makna, gitu ya. Jadi seringkali salah persepsi itu kadangkala di ini ya salah satunya disebabkan oleh karena itu semua ya. Oke. Mengingat pentingnya ejaan ya, sehingga saya perlu ini beritahukan dulu, saya perlu sampaikan bagaimana sebenarnya sejarah dari ejaan itu gitu ya. Sampai sekarang ini, ejaan apa yang kita pakai? Ejaan yang kita pakai itu adalah ejaan yang disempurnakan, EYD, betul. EYD. EYD itu dimulai tahun 72 sampai sekarang. Tapi sebelum-sebelumnya ternyata sebelum EYD itu ada namanya Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi tahun 47. Sebelumnya juga ada ejaan ini. Mungkin karena dulu masa ini ya, masa Belanda ya, sehingga menggunakan ini ejaan Van Ophuijen ya pada tahun 1901 atau ejaan Balai Pustaka. Ya. Jadi, ejaan yang sampai sekarang ini yang kita pakai adalah masih menggunakan ejaan yang disempurnakan, EYD. Betul Mbak Reni ya? Oke. Nah, apa sih EYD itu? Nah, sebelumnya ini saya kasih contoh ejaan-ejaan yang lama, gitu ya. Nah, dulu kita sering ya membaca ini TJO TJOE. Nah, gitu ya. Kalau sekarang jadi cucu gitu ya. Sebelumnya ini yang periode-periode sebelumnya ya. Ini yang ejaan tadi 1901 tadi ya. Terus kemudian ketika menulis Umar Bakri. Nah, itu dulu pakai begini, Oe Moer ya gitu ya atau umur. Nah, ya, betul. Ya, jadi umumnya ada OE gitu ya. Jadi kalau ada nama orang yang tulisannya masih ada OE, ya misalnya eh Soekarno lah, bisa dipastikan bahwasanya ini orang ini pasti lahirnya adalah pada tahun-tahun yang ini sebelum tahun 72 gitu ya. Jadi itu aja mengingatnya. Jadi kalau ada namanya Soeharto, pasti lahirnya sebelum sebelum tahun ini. Sebelum tahun 47 gitu ya, atau sebelum tahun 72 ya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini masih ingat kan ya? Betul, masih belum merdeka. Ya, betul. Nah, ini kaitannya dengan di sini saya coba petikan, saya coba remaja alay ya, itu berarti kembali kepada ini back to tahun lama ya Mbak ya.
Ya, jadi orang alay itu yang saat ini itu justru menggunakan ejaan-ejaan yang sudah di generasi-generasi yang sebelumnya ya. Nah, ini perhatikan, di bagian mana yang umumnya ejaan itu ejaan lama gitu ya, ini menyatakan pakai menje ya, menjatakan. Nah, gitu ya. Terus kemudian kalau yang seperti ini, nah ini ya J, terus kalau ini normal gitu. Tapi kalau bicara ada lah itu seringkali begitu, seringkali ada perbedaan. Terus kemudian C, cara gitu ya. Anak alay belum merdeka. Ya, masih merasa ini ya Mbak dijajah mungkin ya. Siapa yang menjajah nggak tahu. Nah, ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi umumnya ejaan-ejaan itu tadi di bagian mana itu yang sering kali ya, itu nanti bisa diperhatikan ya. Nah, dengan demikian pertanyaan saya, naskah proklamasi ini kira-kira eh, ditulis dengan ejaan apa? Naskah proklamasi ditulis dengan ejaan Suwandi. Suwandi tahun berapa ya, Mbak? 47. Sementara proklamasi tahun berapa? 45. Nah, berarti gimana? Ya, masih itu masih menggunakan yang pertama sendiri tadi, ya. Masih menggunakan yang balai pustaka, ya. Oke, oke gitu ya. Nah, jadi jangan terkecoh dengan ininya, dengan langsung sebelumnya sebelumnya, tapi lihat tahunnya, tanggal berapa, tahun berapa itu dikeluarkan, ya. Baik, nah sekarang saya lanjutkan. Dengan demikian yang dikatakan EYD gitu ya, EYD itu apa gitu ya? EYD itu diberlakukan resmi tahun 72. Ada yang sudah lahir tahun 72? Pasti belum ya, pasti belum ada. Terus EYD itu digunakan sebagai aturan yang wajib ditaati dalam menulis bahasa Indonesia resmi. Ini Mas Natwa nulis tanya untuk nama walaupun ejaan lama bolehkah dirubah? Kalau merubah nama itu kembali ke aturan ini ya Mas, istilahnya legalitas hukum ya. Tapi sesungguhnya kalau secara ejaan itu ya tidak berubah gitu. Tidak perlu berubah, hanya membacanya yang orang itu pasti akan sudah familiar dengan bahasa itu. Kayak tulisan nama orang Cina ya, itu kan seringkali ini TC itu kan masih gitu ya. Nah, itu tapi dia tidak merubah gitu. Karena untuk merubah nama itu ada proses legalitas hukumnya gitu. Kalau secara konteks bahasa tidak perlu dirubah, hanya membacanya pasti orang sudah tahu dan dengan demikian bisa diidentifikasi itu dilahirkan tahun berapa gitu. Jika berniat merubah, maka ikuti prosedur legalitas perubahan nama gitu ya. Selanjutnya dalam EYD itu sebenarnya apa saja yang harus diperhatikan? Ini yang diatur di situ ada 12 hal. Yang pertama, penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanda hubung, tanda titik koma, tanda tanya, tanda petik, tanda titik dua, tanda kurung, tanda elips, tanda garis miring ya. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sebenarnya sangat sempurna ya. Yang bahkan bangsa bangsa lain, khususnya bangsa ini ya, yang bangsa asing yang pernah menjajah kita mengakui bahwasanya bahasa Indonesia itu adalah nyaris universal. Ya, dikatakan nyaris artinya adalah sesungguhnya adalah ini sangat berlaku general ya seperti itu. Karena di sini semuanya sudah diatur dengan baik ya. Nah, kaitannya dengan EYD gitu ya. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal. Nah, dari 12 hal ini ya yang akan kita bahas di sini adalah yang dua, yaitu pemakaian tanda titik dan koma. Ini sesuai dengan silabus, sesuai dengan yang ini ya diminta oleh bab ini dalam modul kita ya. Nah, untuk lebih lanjut ya, nanti ini saya lampirkan
EYD itu seperti apa? Ini. Di sini EYD-nya itu tadi mencakup 12 hal ini ya. Mulai dari penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca apapun ya. Nah, ini huruf besar itu sebenarnya pada saat apa, huruf miring pada saat apa. Nanti Anda bisa ini ya, Anda bisa coba dibaca lebih lanjut ya. Ini dibaca lebih lanjut. Ini untuk penggunaan tanda baca itu atau hal-hal yang diatur dari sini ya. Besok juga saya lampirkan ketika memberikan PowerPoint-nya ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita membahas yang dua ini ya. Kita membahas dua hal, yaitu pemakaian tanda baca titik dan koma ya. Ini juga populer sekali, sangat ini ya, sangat penting juga untuk kita ya. Seperti halnya tadi contoh yang saya bilang, bapak saya marah. Nah, bapak saya marah. Nah, itu juga sudah berbeda ya. Sehingga tanda baca titik dan koma ini sesungguhnya dipakai pada saat apa ya. Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya ya, coba bisa dibuka bahasa Indonesianya, modulnya ya, khususnya di halaman, nih, ini sudah ada sama contohnya. Nah, ini ya lebih jelas ya. Ya, betul Mbak Reni, halaman 86. Nah, ini nanti saya perjelas ya. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan, pasti ya. Berarti kalimat yang sifatnya adalah ya berhenti gitu ya, yang menunjukkan bahwasannya berhenti, cukup di situ gitu ya. Kalau koma kan lanjut ya, seperti saya membeli baju, celana, nah gitu kan ada seperti ada ini kelanjutannya. Tapi kalau titik, saya membeli baju. Sudah ya, seperti itu. Jadi intonasinya pun akan mengikuti ya. Terus kemudian tanda titik lainnya dipakai di belakang angka atau huruf dalam membuat bagan atau daftar. Ini, perhatikan. 1.1, 1.2, 1.2.1 ya. Ini bukan koma, semuanya bukan koma. Tetapi ketika itu mengandung 2 digit yang belakangnya tidak pakai titik. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak lagi 1.1 titik. Nah, enggak, tapi langsung ke ini, langsung ke langsung ke angkanya apa jenis tulisannya. Jadi misalnya begini, 1.1. Nah, ini ya. Ini yang salah, 1.1 titik. Nah, ini salah. Salah. Ya, gitu ya. Oke. Terus kemudian tanda titik juga dipakai untuk menulis angka jam atau waktu ya. Ini misalnya 1.35.20. Tapi ingat belakangnya pun tidak pakai titik ya. Jadi misalnya sekarang jam berapa ya? Sekarang adalah sekarang jam 9.33, berarti 9.33 titik 20 detik. Ya. Nah, kalau penulisan yang seperti ini ya, ini penulisan yang ini ya, istilahnya adalah sesungguhnya dalam EYD kita ini ada hal-hal yang mungkin ini ya, istilahnya berlaku kekhususan ya. Ini lazim sekali kita tulis ya, tetapi sesungguhnya ternyata menulisnya adalah seperti ini gitu. Boleh pakai spasi tidak? Tidak, Mbak, langsung ya. Ini ditulis tanpa spasi. Jadi misalnya begini, jam 9 lebih 30 lebih 15, lebih 14 langsung. Bukan 9 titik, nah enggak. Ini tidak ya, tidak pakai spasi. Tidak pakai spasi. Ya.
Mbak Neng, selamat datang Mbak Neng. Mbak Debbie, selamat datang juga ya. Nah, terus kemudian ini tanda titik juga dipakai untuk menunjukkan lamanya. Berapa lama misalnya berlangsungnya ini ya wawancara. Oh, 5 menit lebih, misalnya 5 jam lebih 5 menit, tulis ya seperti itu. Lama dan waktu. Oke. Terus ini, tanda titik dipakai ketika menulis daftar pustaka ini ya. Sudah pernah bisa menulis daftar pustaka? Nanti mungkin dalam pelajaran berikut-berikutnya ada ya. Jadi ketika dalam menulis daftar pustaka ini pakai titik nih. Nah, di antara nama dan tahun ya itu pakai titik. Iya, tidak apa-apa, Mbak. Oke. Terus kemudian ini, ketika menulis bilangan, bilangan ribuan dan itu, maka di ininya pakai titik di sini ya, tapi belakangnya tidak pakai titik. Terus kemudian untuk uh, ingat ini ya, yang ini. Tidak semuanya angka itu pakai titik. Contohnya, tahun kelahiran ya. Akan menjadi aneh jika misalnya saya lahir tahun 1945 misalnya. Ini namanya terkesan seperti uang 1945 gitu ya. Sehingga kalau tahun tanpa titik ya. Oke. Terus kemudian berikutnya, tanda titik itu juga tidak digunakan atau tidak dipakai pada akhir judul. Jadi ketika menulis sebuah karangan, ini ketika misalnya judul karangan itu namanya judulnya adalah Indah Itu Namanya. Ini judul ya, sehingga tidak pakai titik. Ya, jadi judul, kepala tabel, judul tabel itu tidak pakai titik ya. Begini, salah asuhan acara kunjungan gitu ya. Nah, juga tanda titik itu tidak digunakan ya. Hati-hati ketika membaca ini ya. Di sini yang semuanya dipakai. Yang untuk mulai 6B ya, itu adalah tidak digunakan atau tidak dipakai. Ketika menulis alamat ya, alamat itu juga tidak pakai titik. Tanggal juga tidak pakai titik. Nama dan alamat juga tidak pakai titik. Nah ini Mbak Reni tanya, kalau untuk judul huruf depan harus kapital semua. Iya, betul. Untuk judul huruf depan harus kapital semua. Oke, kalau gelar pakai titik enggak? Oke. Di sini ada, Mas. Misalnya Mas Natswa SH. Ayo pertanyaan saya, yang benar ini ya atau atau Nah, dari contoh itu mana yang benar? Yang benar yang mana? Mbak Depi yang pertama, Mas Natswa yang kedua. Yang benar adalah seperti ini, Mas. Ya. Jadi ini ada di pemakaian koma ya, Mas Natswa sudah ini bertanya lebih dulu ya. Oke. Ini saya
saya jelaskan dulu mulai dari yang koma yang pertama. Nanti pertanyaannya mahasiswa itu ada di cover di halaman ini, yang di poin ke-10 ya Mas ya. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ya, ini tadi yang titik. Sekarang yang koma. Yang koma itu tadi, yang pertama, koma dipakai di antara unsur dalam merinci. Nah, misalnya gini, saya membeli pena, pensil, dan tinta. Ya, jadi selagi masih ada yang dijelaskan itu pakai koma, 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 baru kemudian yang terakhir dan. Ya, oke. Terus kemudian ini. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi, melainkan. Nah, gitu ya. Saya ingin datang, koma, tetapi hari hujan. Nah, seperti itu ya. Jadi, jika ada yang seperti ini, maka dipisahkannya adalah ini, pakai koma. Ini namanya kalimat setara. Sudah pernah diajarkan belum kalimat setara? Oh ya, baik Mbak Reni ya, dan yang lainnya kalimat setara sudah. Jadi eh, ini ya, jadi ini lebih memudahkan Anda ya. Nah sekarang yang berikutnya yang saya ingin mau review lagi. Eh, kok loncat-loncat ini? Ya, ini yang berikutnya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Jadi misalnya begini, kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Kemudian yang berikutnya, saya tidak akan datang kalau hari hujan. Nah, apa bedanya nih yang di sini dengan yang di sini? Seperti halnya yang tadi sudah saya tulis di sini, di papan. Ya, saya tidak akan datang kalau hari hujan. Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Nah, yang menggunakan koma yang mana ya kira-kira? Ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Kira-kira yang menggunakan koma yang mana ya? Yang menggunakan nama yang mana? Yang menggunakan koma yang mana? Yang pertama, yang kedua. Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Ah, kalau misalnya, ya tadi seperti halnya penjelasan yang tadi, ini sesungguhnya yang harus pakai koma yang mana? Misalnya, kalau yang pakai koma di sini, kalau hari hujan saya tidak akan datang. Kalau yang ini, apa perlu pakai koma? Nah, ya jadi koma itu digunakan ketika misalnya, nah ini tadi, koma itu digunakan ketika uh, ini ya. Koma itu digunakan ketika hendak memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu lebih mendahului ya. Jadi kalau tahu bahwasanya ini sebenarnya kan dua ini ya, dua frase ya. Yang ini satu, yang ini dua ya. Yang mana yang menjadi anak kalimat dan yang mana menjadi induk kalimat. Yang induk kalimat itu yang pasti yang tanpa ini, yang seperti jika, kalau, meskipun ya pasti itu adalah yang ada cirinya begini pasti dia itu adalah anak kalimat ya. Jadi kalau anak kalimat lebih mendahului maka dia pakai koma. Tetapi jika anak kalimat itu ini ya istilahnya adalah di belakang gitu ya, ya lebih dulu induk kalimat maka dia tidak diperlukan koma ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Terus kemudian berikutnya lagi.
Koma yang berikutnya adalah ini, dipakai untuk memisahkan kata seperti wah, bukan main, wah, oh ya, gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi, ini kalau menulis alamat, ya, alamat itu adalah dengan jenjang itu tadi, berjenjang ya, Universitas Indonesia, Jalan Raya. Nah, itu jadi tidak dengan titik, ya. Terus kemudian, ya, itu tadi akhirnya yang pakai koma adalah yang kedua. Jadi yang pakai koma adalah yang kedua. Karena apa? Ingat tadi anak kalimatnya lebih dulu di depan. Kalau anak kalimatnya di belakang, maka dia tidak diperlukan koma. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini layarnya terlalu besar ya. Nah, ya, saya lanjutkan ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi. Ini, tanda koma dipakai untuk menulis dalam catatan kaki, ya, catatan kaki. Terus kemudian, nah ini yang tadi ditanyakan Mas Natswa. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, dan marga. Misalnya, B titik, nah, Ratulangi, koma, S titik E titik. Ya, ini namanya adalah misalnya Burhan Ratulangi Sarjana Ekonomi. Nah, ya. Jadi misalnya ya yang betul adalah misalnya namanya adalah anggap ini ya. Misalnya tadi yang anggap dua suku kata ya namanya. Saya pakai contohnya ya Mas Natswa Karis. K titik Natswa. Terus apa lagi misalnya? Koma apa titik ya untuk menulis tadi? Koma apa titik ya kira-kira? Sebelum menulis gelar, misalnya gelarnya tadi adalah SH. Mana untuk yang terakhir ini setelah dari akhir kata suku akhir dari Natswa titik apa koma? Betul, titik koma ya, betul. Terus ininya pakai ini dan pakai ini. Oke. Jika misalnya ada gelar S2-nya, gimana? Nah, jadi titik koma ya yang jika misalnya ada gelarnya. Ya, betul. Jadi ada titik dulu, terus koma, baru kemudian ini, seperti ini. Jika masih ada gelarnya lagi, misalnya S3-nya. Begini ya. Ya, itu. Jika kemudian misalnya gelarnya ada di depan, dokter ya. Nah, Dokter Natswa. Oke, ya seperti itu ya jika gelar di depan ya. Jadi titik terus kemudian selalu antara nama terakhir dengan gelar itu koma dulu baru kemudian koma dulu ya, koma terus spasi ya, spasi M titik gitu apapun itu ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Oh, di sini lagi putar-putar ya. Oke. Berikutnya nih. Nih ya. Sambil nanti bisa dilihat di modulnya masing-masing ya. Tadi halaman 86. Oke. Petikan langsung. Ya, amin ya Mas Natswa ya. Amin gitu ya. Oke.
Nah, ini yang saya bilang nih, ini yang saya bilang. Nanti saya ingin kenal lebih dekat ya, Anda semua di sini. Jadi nanti perkenalan Anda itu kirimkan ke saya ya. Jadi misalnya begini, sekaligus saya ingin tahu cita-cita Anda apa, terus kemudian eh, hal-hal yang mungkin Anda inginkan, ya seperti itu ya. Jadi ini yang pertama, tulislah nama lengkap Anda dengan gelar tertinggi yang Anda ingin raih. Ya, yang Anda ingin raih itu gelar tertingginya apa? Itu tulis ya. Terus kemudian, apa pekerjaan yang paling Anda inginkan? Buatlah dalam satu kalimat. Ingat kalau satu kalimat berarti ada subjek, predikat, objek gitu ya. Terus kemudian berapa gaji yang Anda inginkan per bulan? Gitu. Tuliskan dalam bentuk rupiah. Meskipun Anda sekarang dapatnya dalam NT ya. Ya, oke, tulislah dalam bentuk rupiah. Oke. Karena ini bahasa Indonesia, jadi kita menggunakan angka rupiah. Terus kemudian ya ini kuis yang keempat. Setelah nanti selesai KPC ya dan mendapatkan kerja yang mapan, gaji yang tinggi, sebutkan 2 hal yang paling ingin Anda lakukan. Ya pasti ada Mbak. Nanti ketika Mbak Lisa merenung pasti punya. Sebenarnya keinginan saya itu apa gitu ya. Nah ini sebutkan karakter pasangan ideal Anda. Nah, misalnya bagi yang punya pacar atau yang masih belum punya pacar, pinginnya punya pacar yang gimana? Misalnya begini, tulislah dalam satu kalimat. Saya menginginkan pacar yang sabar, setia, tampan, kaya, dan rupawan. Misal begitu. Eh, Atau ini apapun ya, tajir plus plus boleh ya, tulislah makanya itu ya. Kalau yang masih belum punya, ya ini saatnya Anda memimpikan ya. Atau misalnya begini, saya ingin pasangan yang religius, beriman, bertakwa, sederhana, tapi kaya lah, misalnya begitu. Ya, atau bagi yang sudah punya pasangan, tulislah kalau memang dia ideal menurut Anda. Ya intinya karakter pasangan ideal Anda gitu sebenarnya seperti apa. Ya, terus kemudian ini, seandainya Anda nanti diberi kesempatan menulis dan menerbitkan sebuah buku, judul tulisan apa yang akan Anda tulis dan terbitkan? Nah, judulnya, ini yang ditulis judulnya. Kayak apa, Bu? Ya, kayak inilah. Kayak apa ya? Kayak apa? Kayak hatinya gitu ya mungkin ya. Terus ini, jika Anda telah menikah atau bagi yang nanti pingin menikah atau mau menikah gitu ya, sebutkan sebuah tempat sebuah tempat yang berupa alamat tapi ya jangan hanya gini misalnya saya mau ke tempatnya adalah ke Sintian titik bukan tetapi alamat Sintian itu tadi jalan apa nomor berapa gitu ya yang Anda sangat inginkan untuk tinggal di sana ya jadi ini semuanya adalah ini ya istilahnya imajinasi Anda tetapi saya ingin sekali melihat ini diri Anda seperti diri Anda lebih dekat gitu ya. Sehingga ini nanti tolong diketik terus kemudian seperti biasa bisa difoto atau di attach di inbox FB saya ya. Ya, ini kuis Mbak. Ini kuis Mbak Tiwi ya. Kuis-kuis ini bacalah kemudian jawab ya. Jawab seperti yang diminta di sini ya. 2 minggu lagi ya, boleh 2 minggu lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kalau ini wawancara ini ya kita semuanya sudah ya, nanti PPT-nya saya akan unggah ke grup bahasa mengenai uh, link widgetnya akan saya unggah ke grup angkatan 3 ya, gitu.
Ya, kalau yang untuk yang tadi tugasnya harus diketik di Microsoft Word ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya minta ditulis tangan ya, tapi untuk yang tadi kuis tadi di Microsoft Word ya, biar jelas ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Ini yang mengenai wawancara. Wawancara ya, wawancara sudah ya, kemarin juga sudah. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah bagaimana menentukan pertanyaan dalam wawancara. Oke, nanti bisa dibaca lagi ya yang ini ya, wawancara-wawancara ini ya. Uh, Terus berikutnya ini pementasan drama ya, pementasan drama. Uh, apa yang perlu kita perhatikan ketika ada drama ya, apa yang perlu kita komentari atau apa yang perlu kita tanggapi. Nah, itu ya, itu artinya adalah menanggapi pementasan drama. Tanggapan itu ya, ketika menanggapi itu berisi pernyataan setuju misalnya atau tidak setuju gitu ya, atau apapun, baik setuju atau tidak setuju, tetapi alasannya apa, gitu ya. Jadi ketika menanggapi pementasan drama gitu ya, jangan lupa unsur-unsur intrinsiknya seperti tema, latar, sudut pandang, tokoh, watak, dan lain-lainnya itu yang kita analisis ya, yang kita tanggapi ya, yang pada akhirnya adalah bagaimana final tanggapan Anda? Setuju atau tidak setuju dengan endingnya kah? Atau dengan keputusan yang diambil oleh para pemainnya kah? Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah rangkuman dari pelajaran yang pertama kita ya. Tadi resensi novel adalah penilaian tentang unggul dan lemahnya ya. Sebuah novel atau sebuah bacaan yang sudah diresensi. Terus kemudian ketika menulis karangan harus diperhatikan ketepatan ejaan dan tanda baca ya. Wawancara tadi adalah berupa dialog dengan narasumber yang tujuannya adalah menggali informasi. Menanggapi pementasan drama adalah memberikan komentar, baik tidaknya suatu pementasan drama. Pasti semuanya ini kita jago dalam menanggapi drama. Atau sinetron lah, paling contohnya paling gampang, ketika sinetron sudah selesai diputar, pasti kita ini ya, langsung ini, istilahnya komen. Wah, itu tadi pemainnya gini, itu tadi harusnya begini, kok sayang dia begini. Nah, mesti seperti itu ya. Nah, itu adalah menanggapi pementasan suatu karya sastra drama ya. Baik. Itu untuk pelajaran bab 6 kita ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke bab 7 ya. Untuk soal-soalnya kita bahas setelah nanti ada waktu ya, setelah ada sisa waktu. Ya ya Mbak, enggak apa-apa. Kalau ada yang gangguan ini enggak apa-apa. Nanti bisa diputar lagi siaran ulangnya ya melalui Bisik ya. Baik, ini berikutnya adalah mengenai tanggapan atau istilahnya pelajaran kita ya, khususnya pelajaran yang ketujuh. Dalam pelajaran yang ketujuh ini, 3 sub pokok bahasan ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mendengarkan sambutan. Yang kedua, menulis karangan eksposisi. Dan kembali lagi yang ketiga, membaca resensi novel. Semuanya apakah masih bisa mendengarkan suara saya? Masih ya? Oke, saya lanjutkan. Ini jadi besar begini layarnya ya. Kalau mendengarkan sambutan ya, ini masih ingat ya waktu TTM kita di KDI ya, kita sudah membahas mengenai sambutan-sambutan ya, sambutan, pidato, khotbah dan lain-lain ya. Makanya ini saya skip agak cepat ya, karena ini sebelumnya sudah kita bahas ya.
Tapi di sini yang perlu saya tekankan adalah kalau mencatat pokok-pokok dalam sambutan, Anda pasti semuanya sudah bisa ya, sudah bisa. Tapi ini yang saya bahas adalah bagaimana mencatatnya itu dengan kalimat yang efektif serta bisa meringkas ya. Nah, ini jenis sambutan ya. Kalau namanya sambutan itu pasti dihubungkan dengan peristiwa tertentu ya. Sudah kita pernah bahas. Ada yang bersifat mengingatkan, memotivasi, menteladani, atau memperingati gitu ya, dan lain-lain ya. Itu semuanya adalah tujuannya. Nah, sekarang yang berikutnya, yang kedua. Nah, dalam mendengarkan pokok ya, atau dalam mendengarkan pokok-pokok sambutan, kemudian mau menulisnya menjadi sebuah kalimat ya, maka itu kita hendaknya harus menulis kalimat secara efektif. Kalimat efektif lawannya adalah kalimat tidak efektif. Artinya apa kalimat efektif sama tidak efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak bertele-tele ya, yang tidak berbelit-belit tetapi mudah dipahami. Sebaliknya yang namanya kalimat tidak efektif adalah kalimat yang berbelit-belit, bertele-tele atau bulet ya, itu namanya kalimat yang tidak efektif ya. Misalnya, contoh ada dua kalimat nih. Yang pertama sama yang kedua. Ada A, saya disuruh menghadap Bapak Guru di kantor. Saya diminta agar supaya menghadap Bapak Guru di kantor. Nah, yang A ini, yang baris pertama sama yang baris kedua, mana yang lebih efektif? Mana yang merupakan kalimat efektif? Pertama, atas, ya. Kenapa alasannya ini yang kalimat efektif? Lebih singkat dan padat. Simple, ya, betul. Di sini namanya kalimat yang tidak efektif itu adalah kalimat yang mengandung beberapa kata yang sebenarnya ketika tidak digunakan pun tidak akan merubah makna. Ya, misalnya begini, atau bahkan duplikasi atau berulang, betul. Saya diminta agar supaya. Nah, agar sama supaya kan ini satu sepadan ya, sehingga ini dihilangkan itu tidak apa-apa, atau sebaiknya justru harusnya dihilangkan supaya kalimatnya efektif gitu ya. Oke, pinter. Nah, yang kedua, ini kepada para siswa yang belum membayar uang praktik diharap mendaftarkan diri pada sekretariat. Diharap para siswa yang belum membayar uang praktik mendaftarkan diri pada sekretariat. Ayo, yang B sama C, mana yang lebih efektif atau mana yang merupakan kalimat efektif? Yang B. Mbak Depi jawab B. Yang lainnya gimana? Mas Natswa jawab C. Mbak Rika C. C. Mana yang lebih efektif? Terus bagaimana dengan yang ketiga? Kepada para penumpang harap bayar dengan uang pas. Harap para penumpang membayar dengan uang pas. Kita coba lihat ya. Nah, ini tadi penjelasannya. Nah, khususnya untuk yang ini ya, yang ini jawabannya bisa Anda temukan di bahasa Indonesia Anda. Halamannya adalah halaman yang mungkin di bawah 86 atau 90-an ya. Coba dilihat. Saya nggak kebagian suara. Apakah suara saya ini masih bisa didengarkan? Ya, jelas ya. Nah, sudah ketemu jawabannya. Coba buka modul Anda ya, buka modul Anda. Antara yang pernyataan atau kalimat yang B, C,
B sama C, D sama E, mana yang termasuk yang efektif dan mana yang tidak efektif? Coba dilihat. Untuk yang klaster pertama adalah yang B. Mbak Doryani, bisa aja. Yang klaster yang kedua apa? Yang termasuk kalimat efektif sudah dilihat di modul. Ya, sekilas kalau kita membaca ya kalimat efektif sama tidak efektif, dari saat ketika membaca aja sebenarnya kita sudah bisa sedikit ini ya, mengidentifikasi oh ini efektif, oh ini tidak efektif. Antara yang B sama C itu yang mana dan D sama yang E itu yang mana? Coba dilihat nanti ya, Anda bisa baca di modul. Modul itu halaman yang keberapa saya lupa. Ini mau saya bukakan tapi putar-putar terus ini. Ada yang sudah membuka di halaman berapa ya kira-kira? Mungkin sekitar 100-an ya. Oke, Mas 103, terima kasih. Apa jawaban di situ? Mana yang kalimat yang efektif dan mana yang tidak? Nah, nih ya di bawah ya, di bawah. Ini ada penjelasannya. Kalimat 1B, kalimat 2A, dan kalimat 3A itu terasa kurang enak didengar. Penuturannya berbelit untuk sampai pada sasaran. Sedangkan kalimat 1A, kalimat 2B, dan kalimat 3B itu adalah lebih efektif karena langsung mengenai pada maksud dari penutur. Ya, itu ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Dengan demikian, kalimat efektif sama tidak efektif itu apa? Ini ya, kalimat yang langsung mengenai maksud tujuan. Jadi ketika mau menjelaskan itu istilahnya tegas dan to the point ya, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi ada yang berbelit-belit sehingga sulit dipahami. Itu adalah yang kalimat tidak efektif. Tetapi rata-rata para istilahnya para anak muda ya, atau ya sebelumnya yang mungkin pernah pacaran, ketika mengungkapkan perasaan itu menggunakan kalimat efektif atau tidak efektif. Yang disukai oleh yang perempuan itu lebih yang kalimat langsung I love you atau yang bagaimana bulat-bulat dulu baru kemudian I love you begitu? Kira-kira yang mana ya? Ini sedikit berbeda kalau untuk yang untuk yang jenis seperti itu ya. Ya, jadi merayu dulu gitu ya. Terus kemudian baru sampai pada sasaran ya, gitu. Itu biasanya kalau kalimat yang digunakan untuk ini bukan bahasa formal atau bukan untuk bahasa resmi gitu ya, tapi kalau yang resmi harus yang efektif ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sebaliknya ini ada nama selain yang efektif tidak efektif, ada yang artinya atau ada jenis lain yaitu lengkap dan tidak lengkap. Ya, masih ingat struktur atau disebut sebuah kalimat itu harus mengandung unsur apa aja? Kalimat itu unsurnya apa saja? Kan minimal harus ada subjek plus predikat ya. Terus kemudian jika ada maka objek kan gitu ya. Ya, objek plus keterangan ya. Oke. Nah, yang tidak lengkap itu ya
Yang tidak lengkap itu yang bagaimana? Yang tidak lengkap itu jika misalnya hanya seperti ini tidak datang. Siapa yang tidak datang? Sedang makan. Siapa yang sedang makan? Ya, itu namanya yang kalimat yang tidak lengkap. Ya. Tetapi kalau yang kalimat yang lengkap itu adalah unsurnya meliputi itu tadi, ya. Nah, bagaimana kalimat yang tidak lengkap tadi untuk bisa dilengkapi? Maka bagaimana caranya? Kita harus identifikasi itu yang hilang unsur apa, ya, subjeknya kah, predikatnya kah, atau objeknya kah, atau keterangannya kah, gitu ya. Jika yang sudah hilang itu sudah bisa diketahui, baru kita bisa menambahkan, ya, seperti itu. Nah, ini ya bisa dibaca bahwasanya jenis-jenis kalimat yang hanya penggalan-penggalan tadi berupa frase sebenarnya ya itu adalah kalimat minor atau fragmentals. Kalimat tadi sebenarnya bisa disebutnya adalah frase, frase ya. Itu sebenarnya merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan gitu loh ya. Contoh, misalnya kalau ada tulisan begini tidak datang, itu pasti ada pertanyaan ini sebelumnya ya sehingga dia menjawab begini. Tapi sebenarnya itu adalah kalimat yang bersifat ini ya tidak lengkap. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, ringkasan. Nah, ketika tadi dalam sebuah sambutan ya, dalam sebuah sambutan kita hendak diminta untuk meringkas ya, maka bagaimana caranya gitu ya. Nah, untuk ringkasan ini kita seringkali bertukar, seringkali ini ya tumpang tindih dengan ikhtisar ya. Ya, jadi ikhtisar dan ringkasan di sini seringkali ini bertukar-tukar ya. Ada yang menyamakan, ada yang oh sama tapi sedikit berbeda gitu ya. Nah, dalam kali ini dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ikhtisar itu memiliki sedikit perbedaan dengan ringkasan gitu ya. Ringkasan itu dia secara alurnya, urutan isinya itu tetap runtut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembicara gitu. Jadi yang bagian aslinya itu tetap dipertahankan, itu kalau ringkasan. Tetapi kalau ikhtisar itu lebih berupa ringkasan umum yang mau paragraf 1 ditaruh di kedua, itu dia tidak menjadi soal. Tapi yang penting adalah kesimpulan umumnya itu adalah begitu, gitu ya. Jadi itu namanya ikhtisar. Jadi bagian atau bab itu menjadi kurang penting atau menjadi hal yang diabaikan. Jadi misalnya begini, seorang pembicara berbicara tentang 5 hal. Yang pertama adalah ini ya, pengertian, yang kedua adalah penyebab, yang ketiga adalah cara penggunaan misalnya gitu ya. Yang keempat adalah cara mengisi ulang, yang kelima adalah cara menghanguskan, misal begitu. Nah, ketika dalam membuat ikhtisar, itu tadi berbolak-balik. Mau yang pertama yang disampaikan cara mengevaluasinya dulu atau cara menghanguskannya dulu itu tidak menjadi soal. Ya, yang jelas adalah dia tadi ngomong jumlahnya adalah 5. Itu adalah ikhtisar. Tetapi kalau yang ringkasan tadi masih diperhatikan ininya ya. Oke, sampai dengan di sini ada pertanyaan. Saya lanjutkan ke karangan eksposisi. Ya, ini sedikit saya tekankan ya di sini. Ini ya karangan eksposisi itu artinya adalah karangan yang bersifat untuk memaparkan, ya, memaparkan, berisi uraian, gitu ya. Terus kemudian berisi tentang penjelasan secara langsung atau deskripsi. Tapi namanya eksposisi disebut juga teknik analitis, ya. Intinya adalah eksposisi itu memaparkan. Jadi apa yang diketahui itu adalah dipaparkan, ya. Kelebihannya adalah ini bisa diketahui deskripsi ceritanya dengan detail ya dan juga sederhana dan ekonomis gitu. Nah, ini adalah subbagian tadi ya yang masih dalam hal yang kaitannya dengan kalimat-kalimat tadi. Di sini ada ketika kita menganalisis sebuah karangan ya, yang harus kita analisis itu adalah ini ya.
penggunaan EYD-nya sesuai tidaknya, kebervariasian penggunaan kalimat, serta pilihan kata atau diksi. Ada yang tahu? Kalau yang dua tadi sudah kita bahas ya, yang variasi penggunaan kalimat. Variasi kalimat adalah penganekaragaman memakai kalimat untuk menghindari kejenuhan pembaca. Jadi misalnya, satu kalimat kita gunakan berkali-kali, tapi jangan monoton hal yang sama. Ya, bisa kita rubah menjadi aktif ke pasif gitu ya, atau sinonim gitu ya. Itu adalah variasi kalimat ya. Jadi misalnya ketika kita menggunakan sebuah kata membantu, ibu membantu, ibu membantu ayah di ketika berjualan gitu misalnya ya. Nah, kata membantu, ketika misalnya di kalimat berikutnya ada, jangan gunakan kata membantu terus. Bisa gunakan kalimat sinonim yang sepadan gitu ya, apa sinonimnya dari membantu gitu. Atau misalnya pada kalimat berikutnya dibalik menjadi kalimat pasif, ayah dibantu ibu. Nah, begitu, itu namanya variasi kalimat ya. Suatu karangan yang baik itu adalah biasanya kaya dengan variasi kalimat ya, itu. Lainnya adalah diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Pilihan kata itu digunakannya adalah harusnya sesuai dengan konteks, ya, sesuai dengan masalah yang akan disampaikan, jenis tulisan, dan sasaran pembaca. Jadi kalau kita misalnya ada kalimat begini, titik-titik gunung, Andi titik-titik gunung, ya. Nah, kalimatnya apa nih yang seharusnya tepat? Misalnya ada kalimat, ada pilihannya adalah memanjat, mendaki, menaiki. Nah, kalimatnya apa nih yang tepat untuk ini? Itu adalah namanya adalah diksi, pilihan kalimat. Masih bisa didengarkan suara saya? Iya. Jadi diksi tadi itu sebenarnya mungkin sinonim gitu ya, sinonim, tapi eh, ada saatnya itu tidak tepat kita gunakan untuk kalimat yang tertentu gitu ya. Tadi kalau misalnya contohnya Andi titik-titik gunung, maka yang tepat yang mana ya? Misalnya gini, Andi titik-titik-titik gunung. A. Menaiki. B. Mendaki. C. Memanjat. Nah, gitu ya. Itu namanya adalah pilihan kata diksi. Itu namanya diksi. Sinonim ini semua mengarah ke hal yang lebih tinggi, tetapi kalau menaiki cenderung seperti menaiki tangga, gitu ya. Kalau memanjat seperti memanjat pohon, tebing, gitu ya. Jadi itu adalah namanya pilihan kata atau diksi. Baik ya, sudah pinter semua. Nah, ini kalimat topik ini sudah kita sering bahas ya yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi paragraf agar bagaimana satu kalimat dengan kalimat berikutnya itu saling satu kesatuan, maka harus bagaimana gitu ya. Agar pikiran dapat diterima dengan jelas oleh pembaca, maka paragraf harus tersusun secara logis. Ya, bagaimana caranya untuk logis? Transisi. Jadi perpindahan antar kalimat itu jangan jangan dibiarkan begitu saja, tapi kasih misalnya meskipun, kemudian, selanjutnya. Nah, itu namanya transisi ya. Kemudian ada kalimat topik, ada kalimat penjelas, dan ada kalimat penegas. Itu semuanya adalah akan memperkaya paragraf yang kita tulis ya. Nah, ini nih, ketika menyusun paragraf, jangan lupa ini semua. Topik, pengembang, penegas ini pasti kita sudah bahas yang sebelumnya ya. Sudah bahas yang sebelumnya, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas gitu ya. Tapi yang ingat ini transisi. Transisi adalah kata penghubung ya, biasanya seperti itu. Lebih lanjut dijelaskan. Nah, seperti itu. Itu namanya adalah kata-kata transisi ya. Jadi ingat transisi. Ini jangan lupa, ini akan membuat paragraf kita menjadi lebih indah, lebih bisa diikuti oleh pembaca, ya. Mbak Citra, kenapa? Apa yang salah?
Nanti bisa ini Mbak, bisa diputar lagi ya online-nya. Nah, ini kembali lagi membaca novel, membaca resensi khususnya ya. Kurang amal ya, tergantung pada amal ya. Nah, untuk resensi yang sekarang ini apa bedanya dengan yang ini, yang sebelumnya? Yang ini menjelaskan, jadi misalnya ketika kita membaca dua buah novel, ya di sini lebih ke arah membandingkan ya. Ada dua novel, novel satu dan novel dua. Mana yang lebih baik? Nah, itu tadi ya, itu yang eh, itu adalah tujuan yang terakhir itu tadi ya. Nah, saya agak percepat tadi yang resensi novel dan sambutan karena ini kan sudah sering kali kita ulas berkali-kali ya. Ya, sementara yang eksposisi tadi yang mungkin sedikit kita belum pernah bahas ya. Dengan demikian di rangkumannya adalah ini. Eksposisi adalah bentuk tulisan atau retorika yang berusaha untuk menerangkan atau menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan seseorang. Oh, akhirnya Mbak Citra jelas ya. Jelas, jelas, jelas atau blas, Mbak? Jelas atau blas, Mbak? Jelas, bisa mendengar jelas atau blas. Nah, itu ya dua hal ya, yang dua bab yang kita bahas malam ini. Ini sekarang waktunya tersisa berapa menit ya? Masih ada 8 menit. Sekarang kita latihan soal. Sama barangkali jika ada pertanyaan ya. Kita latihan soal untuk yang ini dulu, yang terakhir, untuk yang bab terakhir. Ayo, semuanya disimak modulnya. Sudah terima modul semua kan ya? Sudah terima modul semua? Sudah, ya ayo sama disimak ya halaman 112. Nah, ini. Nah, ini. Kalau yang ini nanti bacanya lama ya, nanti coba Anda baca untuk yang panjang-panjang ini. Nah, berikutnya ini. Nomor 4, saya langsung ke nomor 4. Pidato yang isinya berupa ajakan terhadap hadirin termasuk jenis pidato apa ya? Mbak Randini masih ada di tempat? Mbak Debbie jawab argumentasi. Terus Mbak Lisa jawab apa kira-kira? Mbak Riani jawab apa? Mbak Rika jawab apa ya? Pidato yang isinya berupa ajakan terhadap hadirin. Argumentatif. Argumentatif itu artinya apa? Argumentatif itu artinya adalah argumen, berasal dari kata argumen. Argumen itu pendapat, ya. Jadi kalau pidato isinya adalah memberikan pendapat itu atau menjelaskan itu argumen. Uh, tetapi kalau berisi ajakan itu namanya adalah persuasif, betul. Ini seperti kayak mengajak, membujuk ya untuk mengikuti apa yang disampaikan. Kayak kampanye gitu loh. Kampanye itu kan bernada persuasif pidatonya ya. Jadi mengajak para pendengar itu untuk memilih dia, misal begitu, atau persuasif ya, atau kayak ini sales marketing ya, cerita gitu ya. Ternyata meminta kita untuk membeli barangnya. Itu namanya persuasif ya.
Kalau deskriptif jelas mendeskripsikan atau menggambarkan ya. Kalau ekspositoris memaparkan, betul. Kalau rekreatif ini tidak dikenal dalam jenis paragraf ya, itu hanya pengecoh ya. Baik, nomor 5 sekarang. Metode pidato dapat dilakukan secara tiba-tiba, termasuk metode pidato apa ya? Apa? Ini 5 menit terakhir. Ekstemporan, serta-merta. Apa tahu artinya ekstemporan? Apa artinya serta-merta? Apa artinya menghafal? Ya, nih, saya jelaskan. Metode pidato ada 4 ya. Metode pidato ada 4 ya. Yang pertama adalah impromptu. Impromptu itu artinya adalah metode pidato yang bersifat serta-merta atau tanpa persiapan ya. Kemudian kalau yang memoriter itu namanya adalah metode pidato dengan cara menghafal sebelumnya ya. Kalau naskah dengan membaca naskah, kalau ekstemporan itu terlebih dahulu menyiapkan garis besar. Jadi ada semacam kisi-kisinya dulu, nanti ngomongnya langsung gitu ya. Tapi ada suatu persiapan dulu. Jadi yang sama sekali tanpa persiapan itu adalah yang impromptu. Jadi kalau di sini tadi yang artinya yang kalau tanpa persiapan tiba-tiba itu adalah serta merta ya. Jadi jawabannya adalah D. Yang benar untuk nomor 5 adalah D ya. Terus kemudian nomor 6. Bentuk tulisan atau retorika yang berusaha untuk menerangkan atau menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan seseorang adalah yang barusan kita bahas itu adalah disebut tulisan apa atau karangan yang jenisnya apa? Apa ya? C. Deskripsi. Argumentasi. Kalau memaparkan atau menguraikan seperti yang saya bilang tadi itu namanya adalah eksposisi ya. Ya, yang eksposisi, expose. Nah, dari kata expose, expose kan memperlihatkan ya, mengekspos ya. Jadi eksposisi, eksposisi itu sebenarnya kan dari kata kalau bahasa Inggrisnya expose. Expose kan memperlihatkan, menunjukkan ya. Kalau narasi tadi menceritakan sesuai kronologis waktu atau urutan ya. Kalau deskripsi menggambarkan gitu ya. Argumentasi memberi pendapat ya. Jadi ini nanti tolong dilihat lagi di tatap muka yang sebelumnya, di materi yang sudah pernah saya berikan itu ada ya. Coba dibaca lagi. Jadi biar nanti Anda betul-betul enggak bertukar-tukar lagi ya. Enggak keliru-keliru lagi. Nah, misalnya begini, paragraf tersebut di atas berjenis paragraf apa ini ya untuk di sini. Nanti untuk ujian kita di UTS, selain nanti ada pertanyaan yang langsung kayak yang model seperti ini ya, saya juga akan memberikan ilustrasi soal-soal yang ada begininya ya. Jadi nanti tolong dibiasakan untuk latihan soal di modulnya ya. Oke, ini waktunya sudah hampir habis ya. Nanti bisa latihan soal lagi ya, nanti bisa latihan soal lagi dan harapan saya nanti ini sebelum UTS dijadwalkan mungkin setelah 3 minggu lagi ya kurang lebih ya. Ini tatap muka yang keempat. Jadi UTS itu mungkin diselenggarakan setelah tatap muka ke-6 ya. Harapan saya nanti kita bisa latihan soal lebih banyak lagi dan dari tugas-tugas itu nanti kita bisa review apa kekurangan dan kelebihan dan yang sudah dibuat oleh masing-masing ya. Nantikan nanti ya pembahasan tugas-tugas kita di 2 minggu lagi, untuk yang ketika babnya yang kita bahas cuma 1, maka selanjutnya kita akan membahas tugas-tugas yang sudah diberikan dan membahas banyak latihan soal ya. Itu saja ya untuk malam ini. Tatap muka yang sekarang, terima kasih ya untuk kehadirannya, atensinya. Ini yang hadir sekarang saya rasa cukup banyak.
Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan nanti tolong sekretaris ya bisa merekap nama yang sudah hadir ini di info ke saya, khususnya juga untuk yang TM ketiga yang sebelumnya Mbak. Kalau yang TM pertama Mbak Nuri sudah ini, sudah itu ya. Oke, itu aja ya dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.